Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila tahun ajaran 2023-2024. Saya Muhammad Harif Siddiq dengan NIM 23027034. Saya Salvia Aurera dengan NIM 23027043. Saya Juanda Latifah dengan NIM 23027026. Saya Diva Wandini dengan NIM 23027015. Saya Sandra Yusda Putra dengan NIM 23027042. Saya Gunawan Wibisono dengan NIM 23027022. Pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk memahami, menginternalisasi, dan memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta membentuk karakter sesuai dengan falsafah negara Indonesia. Untuk itu, kami akan melakukan wawancara tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, saya akan melakukan wawancara tentang Pancasila atau pengaruh Pancasila terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Baik, di sini ada Abang siapa? Arif Budi Persetia. Baik, dengan Abang Arif. Baik, dari yang saya pelajari, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, dasar hukum, serta merupakan pedoman hidup bagi warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pancasila itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Baik, untuk pertanyaannya Bang, menurut Abang, apakah Pancasila juga memiliki pengaruh dalam bidang perkembangan ilmu dan teknologi? Baik, kalau dilihat dari segi pengaruhnya, Pancasila tentu memiliki pengaruh dalam perkembangan ilmu dan teknologi, yang mana Pancasila ini telah menjadi bagian dari kurikulum yang ada di sekolah tingkat SD, SMP maupun SMA, yang mana bisa kita lihat dari program P5, yaitu program penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana dalam Pancasila ada 5 sila yang kita anuti, yang kita pelajari. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mana kita memiliki keagamaan yang cukup kuat dan bisa dibawa untuk mempelajari ilmu dan teknologi di masa sekarang ini. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berkaitan sekali dengan etika kita dalam bermedia sosial, yang mana apa saja yang kita buat pasti akan dilihat semua orang, tidak terkecuali baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Jika kita memakai media sosial untuk persatuan dan kesatuan ini sangatlah mudah. Mengapa demikian? Kita bisa menanamkan nilai-nilai positif yang ada dalam media sosial. Yang keempat yaitu yang permusyawaratan rakyat, yang mana kita sama-sama mengayuh masyarakat Indonesia untuk bisa memakai media sosial yang bisa membawa manusia itu ke arah yang lebih baik bersama-sama. Yang kelima yaitu keadilan bagi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tidak memandang bulu, terkhususnya ketika ada berita, yang berita itu sangat ada yang pro dan kontranya. Jadi kita di sini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut, tidak luput dari 5 dasar negara tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya Bang. Terima kasih juga atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Wandini dengan NIM 23027015 akan mewawancarai kakak dengan siapa namanya Kak? Saya Poppy Karmija. Oke, di sini saya mewawancarai dari yang saya pelajari dan saya ketahui bahwa Pancasila sangat berpengaruh dalam bidang perkembangan ilmu dan teknologi. Contohnya seperti kemanusiaan dan keadilan yang harus ada dalam bidang tersebut. Nah, pertanyaannya, menurut kakak, jika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak ada nilai Pancasila di dalamnya, apa dampak negatif yang akan terjadi? Nah, jadi begini, dasar kita Indonesia yaitu Pancasila, benar?
Nah, kalau seandainya kita tidak berpatokan atau berdasarkan Pancasila, tentu saja hal itu bakal berdampak sangat-sangat negatif. Contoh saja dari nilai Pancasila pertama, agama. Nah, kalau tidak berdasarkan agama, mau anak-anak kita mau kayak mana? Ateis, nggak mungkin. Nah, itu sudah menyalahi aturan atau dasar Pancasila sendiri. Yang kedua, berdasarkan ketuhanan, maksud saya kemanusiaan kan. Nah, nanti kalau nggak berdasarkan kemanusiaan, mau kayak binatang kan nggak mungkin juga. Itu hal yang sangat-sangat salah sih menurut saya. Kemudian berdasarkan teknologi. Untuk teknologi sekarang, yang sama-sama kita ketahui, teknologi itu kita bisa mengakses apapun itu dari teknologi gitu kan. Nah, kalau tidak dibatasi atau tidak berdasarkan Pancasila, masa iya anak-anak menonton video seks? Itu sangat-sangat menyalahi sih menurut saya. Dan banyak hal yang lain kayak untuk sekarang, kayak kalau tidak berdasarkan Pancasila, banyak anak-anak atau remaja sekarang ada istilah remaja jompo. Nah, itu mereka tuh tidak berpatokan dengan yang namanya Pancasila tadi. Nggak ada kemanusiaannya, nggak ada kayak kontribusi dalam masyarakat. Sedangkan kita untuk Pancasila sendiri, menurut kakak ya, kita harus bisa kontribusi dalam masyarakat, ikut serta kayak apa namanya tuh, tolong menolong lah untuk kayak gitu sih. Tapi karena sekarang udah banyak orang lebih kayak introvert, banyak kata-kata introvert kayak gitu. Udah kayak itu sih. Nah, Terima kasih Kak. Maaf mengganggu waktunya. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Salvi. Di sini saya akan mewawancarai mengenai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini dengan kakak siapa? Anju. Dengan kakak Anju. Nah, berdasarkan yang saya ketahui, Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tidak mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi menekankan pada kemampuan yang mengartikulasikan nilai-nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah. Bahkan Pancasila dapat menjadi paradigma dalam inovasi teknologi canggih. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi juga harus memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat dan memiliki ciri khas kearifan lokal yang kontekstual. Hal tersebut dapat memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam perkembangan teknologi. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaannya. Pertanyaannya, menurut kakak, ada nggak sih contoh nyata di kehidupan sehari-hari yang dimana Pancasila diterapkan dalam pengembangan teknologi? Misalnya, seperti aplikasi yang dibuat untuk membantu petani kecil atau teknologi yang dibuat untuk membantu penyandang disabilitas. Nah, menurut kakak, apakah ada aplikasi atau alat canggih lain yang bertujuan membantu masyarakat kita? Oke, dengan adanya di sini kan ditanya implementasi untuk penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya saja kita ambil ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai umat Muslim pasti kita membaca Al-Quran gitu kan. Jadi sekarang kan sudah ada nama aplikasi Al-Quran di dalam HP. Jadi dengan adanya Al-Quran itu bisa membantu kita untuk setiap hari tidak ada halangan lagi untuk nggak ada Al-Quran kalau mau baca Al-Quran, tapi kita ada bawa HP dan di HP pun kita bisa mendownload aplikasi Al-Quran. Mungkin cuma contoh sederhana saja kan, udah mungkin itu saja ya untuk contohnya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara, Pancasila memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan pedoman hidup bagi warga negara Indonesia, tetapi juga menjadi paradigma dalam inovasi teknologi. Pancasila menekankan pada kemampuan mengartikulasikan nilai-nilai menjadi aktivitas nyata untuk memecahkan masalah. Misalnya, aplikasi Al-Quran di HP yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Kedua, ketuhanan yang Maha Esa yang membantu umat Muslim untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi dan diwujudkan dalam aktivitas nyata.
yang membantu dalam pemecahan masalah dan perkembangan iptek. Hal ini memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya menjadi dasar filosofis, tetapi juga menjadi dasar operasional dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Sekian video wawancara dari kelompok 3. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.